Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Perguruan Islam Al-Hikmah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehat, bahagia. Para kepala madrasah baik dari jenjang ibtidah, sanawi, wabil khusus kepala madrasah Aliyah Al-Hikmah, serta para wakaf, staf, dan tak lupa para masyayikh, para dewan guru yang sangat kami takdimi, kami muliakan, serta anak-anak peserta Matsama tahun 2021 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Mudah-mudahan di awal tahun ajaran ini kita tentunya sehat, tetap semangat dalam thalabul ilmi, dalam belajar sekalipun masih dalam situasi pandemi ini, sehingga patut kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, siswa-siswi, atau bisa dibilang masih calon ya, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hikmah yang berbahagia. Untuk materi kali ini jadi menyambung materi yang sebelumnya, masih seputar ukhuwah. Ukhuwah yang kali ini adalah ukhuwah basyariyah. Tentu anak-anak kemarin sudah menerima materi tentang ukhuwah Islamiyah. Yang kali ini saya akan menyampaikan tentang ukhuwah basyariyah. Jadi kata ukhuwah ini diartikan, dimaknai persaudaraan ya, persaudaraan. Sedangkan basyariyah dari kata basyar itu artinya adalah manusia yang dilihat dari sisi basyariyahnya, sisi kemanusiaannya. Butuh makan, butuh minum, butuh ulur tangan, bantuan dari orang lain, yang menunjuk sebagai makhluk sosial, membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Basyar ya, basyariyah, atau nama lainnya adalah insan, insaniyah. Artinya apa? Kita hidup ini itu harus menjalin kerukunan sesama manusia dengan tidak membedakan, melihat agamanya apa, ya, sukunya apa, dan yang lain-lain. Harus selalu merekat hubungan persaudaraan, hubungan apa? Silaturahim, ya, persaudaraan. Artinya apa? Kita tidak boleh merasa paling benar, merasa paling suci, tidak membutuhkan uluran tangan orang lain, ya.
Tidak sampai hidup ini merasa punya musuh, tapi saling membutuhkan satu sama lain. Itu sedikit seputar basyariah, ukhuwah basyariah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam satu ayat, walaqad karramna bani Adam, bahwa sungguh kami memuliakan anak cucu Nabi Adam. Siapa Bani Adam itu? Ya semua manusia ini. Kalau Allah saja memuliakan ciptaannya, yaitu manusia, masa kita yang sebagai sesama manusia tidak saling menghormati, tidak saling menjalin sebuah kerukunan persaudaraan? Sehingga hidup kita ini harapannya apa? Dalam naungan suatu persaudaraan, dalam suasana kerukunan, tidak memunculkan perselisihan, tidak memunculkan apa? Permusuhan satu sama lain. Itu satu. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan adalah sebagai bagus-bagusnya ciptaan Allah. Artinya apa? Manusia itu diciptakan memang sebagai ciptaan yang paling unggul, paling mulia dibanding ciptaan Allah yang lain, daripada apa? Binatang, daripada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Artinya gaib, manusia paling ciptaan mulia, paling mulia. Nah, sehingga dengan kita ini diciptakan Allah sebagai ahsanul taqwim, nggak boleh kita harus apa? Sesama manusia ledek temennya, ya, atau mungkin yang terjadi di dunia pendidikan, ya, terjadi pembulian, sangat tidak boleh, dilarang, ya, tidak boleh. Siapapun mereka, selama tidak sampai mengganggu kehidupan kita, mengganggu keimanan kita, maka itu adalah saudara kita, harus kita lindungi. Nah, dengan tetangga kita baik dengan tetangga, ya, dengan teman sekelas kita baik dengan teman sekelas, ya. Siapapun kita harus merekatkan hubungan ukhuwah, hubungan silaturahim, jangan sampai apa? Memunculkan permusuhan di antara kita. Sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ada ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, yang kurang lebih maksudnya adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia itu juga dari beberapa jenis, ya, ada dzakar artinya itu laki-laki, ya, dari jenis laki-laki, unsa dari jenis perempuan. Yang mereka ini dari berbagai macam suku, berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Tapi apa tujuannya? Syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar saling lita'arafu, saling mengenal, saling memahami, saling mengerti, saling membantu sama lain. Sehingga dengan kita memahami dalil-dalil Al-Quran tadi itu, kita paham bahwa kita ini manusia sebagai makhluk sosial, itu harus saling merekatkan hubungan persaudaraan ukhuwah, tidak boleh memunculkan permusuhan. Sehingga endingnya apa ke depan, ya, setelah kita ini merasa sebagai makhluk yang saling membutuhkan, ya, bersaudara, maka kita sebagai manusia harus anfa'uhum linnas, bisa menebarkan, bisa memberikan kemanfaatan dimanapun kita berada. Ketika kita berada di situ, ya, tentu memberikan kemanfaatan untuk lingkungan rasa nyaman dengan keberadaan kita, tetangga kita, teman-teman kita merasa nyaman dengan adanya kita, anfa'uhum linnas, karena kita dibutuhkan, ya, dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, ya, menjadi hamba yang selalu menebar kemanfaatan dimanapun berada, atau bahasa lainnya disebutkan di Al-Quran, menjadi pribadi yang barokna mahaulah, pribadi yang
bisa memberikan keberkahan. Ya, mungkin anak-anak selama ini kan sering ya mengharap barokah, ya, berkah dari para guru, para masyayikh. Ya. Pertanyaannya, kapan diri kita ini bisa memberikan nilai barokah, nilai yang anfa, yang kemanfaatan untuk orang lain. Nah, sehingga dari diri kita sendiri pun ini kita bisa memberikan nilai keberkahan. Barokna ma haula, ya, barokna ma haula. Nah, sehingga orang tidak akan mempermasalahkan, tidak akan menanyakan agamamu apa, ya, agamamu apa, sukumu apa, tidak. Selagi kita ini selalu memberikan kemanfaatan, memberikan nilai kebaikan kepada sesama, kepada orang lain. Sehingga termasuk nanti anak-anak semuanya yang saya banggakan, ya, ketika sudah masuk di Madrasah Al-Hikmah ini, menjadi harapan ke depan, menjadi orang-orang yang memang bernama, ya, tidak minder dimanapun kalian berada, tidak minder dimanapun kalian berada, selalu bisa memberikan kontribusi yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya, memberikan contoh yang baik. Karena Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad SAW saja itu lebih banyak memberikan yang namanya uswatun hasanah, contoh yang baik. Sehingga nanti kalau ditarik ke sisi dunia pendidikan, ilmu, sehingga ada nilai yang sangat memang lebih diutamakan daripada ilmu. Jadi anak-anak, harapan semua guru di sini, ya, yang sudah masuk di Al-Hikmah, pertama, jangan merasa malu, jangan merasa minder, ya, karena di madrasah. Selalu kalian punya rasa optimis, ya, rasa optimis. Sehingga dengan mengutamakan adab, memberikan kemanfaatan, nilai produktif di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat akan menilai kita menjadi orang yang baik. Sehingga inilah mungkin yang di madrasah itu lebih hebat, lebih bermartabat, ya, lebih hebat, lebih bermartabat. Ada sisi akademiknya, ya, berbagai materi kita serap, terus juga diajari sisi ketawaduannya, sopan santunnya juga kita banyak belajar dari para masyayikh, para guru-guru kita. Nah, selanjutnya setelah kita bisa memberikan kontribusi yang baik di tengah-tengah masyarakat, memberikan nilai kemanfaatan, memberikan nilai keberkahan, sehingga kita disitulah bisa menjalin, ya, sebuah yang namanya ukhuwah basyariyah, ukhuwah dari sisi kemanusiaan satu sama lain, ya, tidak sampai memunculkan yang namanya permusuhan, tidak sampai memunculkan terjadi perselisihan, ya. Sehingga dengan kita belajar di madrasah ini kita punya kemantapan, ya, punya keyakinan yang kuat, akidah yang kuat, yang tertanam, ya, yaitu akidah yang kita pegangi, ya, dari para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang menandai dengan an-nahdiyah. Nah, ini yang perlu kalian pahami sebagai manusia yang sejati, selalu memberikan kontribusi, ya, merangkul sesama, menjalin persaudaraan, bukan permusuhan, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling suci, ya, tapi menjalin ukhuwah, menjalin hubungan silaturahim, sehingga kita hidup ini menjadi hidup yang memang produktif, ya, produktif, bisa anfa'um, bisa barokna mahaulah. Sehingga apa yang diharapkan dari madrasah ini mencetak insan atau basyar yang sahih, yang benar atau yang sholih, dan yang mufid, bisa memberikan kontribusi kemanfaatan, keberkahan dimanapun kita berada, ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan seputar ukhuwah basyariyah. Mudah bisa dipahami dan menambah wawasan bagi anak-anak peserta Mas-Sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.